Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husaini selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Informasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Rahman dengan ujung NPM 02. Lalu kedua ada Konrad Aditya dengan Lalu yang terakhir adalah saya Muhammad Sirgani dengan NPM 031. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materi. Untuk materi Baik, untuk materi pertama akan dimaparkan oleh Saudara Konrad. Pada Konrad saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Tentunya ketika Anda membeli saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar modal penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya, neural network adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Seperti pada saraf manusia, neural network juga terdiri dari jumlah besar neuron yang tersebar di berbagai lapisan, termasuk lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Selanjutnya, kenapa analisis saham penting? Prediksi saham membantu investor dalam perencanaan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Ini memberi mereka wawasan tentang bagaimana aset tertentu dapat berkinerja di masa mendatang. Analisis saham membantu dalam menilai apakah saham diperdagangkan dengan harga wajar atau tidak. Ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi saham yang mungkin undervalued atau overvalued. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi ini adalah model dari aplikasi yang kelompok kami buat ya. Yang pertama itu stock data. Jadi kita tuh mengumpulkan datanya dulu gitu. Langsung kita melakukan preprocessing. Lalu ada LTSM model atau long term short memory. Terus kita training datanya dan yang terakhir kita testing datanya ya. Untuk tools atau library yang digunakan sendiri gitu ya. Yang pertama ada TensorFlow. TensorFlow adalah library machine learning dan deep learning yang fungsinya untuk melatih dan membangun data. Yang kedua ada library YFinance. YFinance atau Yahoo Finance adalah sebuah library yang memungkinkan pengunduhan data keuangan, data saham, dan lain-lain. Terus ada library Matplotlib sebagai visualisasi untuk data ya. Terus ada library NumPy yaitu untuk numerik. Terus ada Pandas dan yang terakhir ada library Streamlit. Penggunaan Streamlit ini memungkinkan kita menjalankan Python di web browser gitu. Nanti kita lihat saja kasus demo. Oke, lanjut. Kenapa kami menggunakan library Yahoo Finance ya? Pertama sederhana dan mudah digunakan, terus library ini gratis dan terbuka dan dukungannya tuh banyak data ya. Kalau kita bisa buka deh Yahoo Finance ya. Yahoo Finance. Nah, di sini tuh banyak sekali stock market atau saham ya. Misal kita Google ya. Nah, ini kodenya GOOG ya. Nah, Yahoo Finance sendiri adalah library untuk keuangan, stock market, saham, kripto, dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja ke pendemoan ya. Oh, bentar. Pendemoan desktop. Yang kita buka dulu di IDE. IDE yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, untuk programnya sendiri ya, kita breakdown dulu sedikit.
Bentar ya, ada lama lagi. Nah, untuk kita background, ya seperti yang kita katakan tadi, kita menggunakan library NumPy, library Pandas, library Matplotlib, dan library YFinance sebagai dataset. Ya. Terus di sini ada start, jadi nanti kita tuh visualisasikan mulainya saham ini kita ambil dari tahun 2012 dan kapan berakhirnya di tahun 2022. Ini untuk stok itu adalah kode saham yang tadi ada di websitenya ya Finance. Kita dalam hal ini kita coba Google ya. Nah, kita agar kita bisa menjalankannya si Python ini di web browser, kita menggunakan library yang namanya Streamlit ya, teman-teman. Nah, untuk menjalankan Python di web browser, kita cukup mengetikkan streamlit run app.py. Salah, ketik streamlit run app.py. Secara otomatis akan membuka pop-up di browser dan aplikasi ini berjalan di localhost port 8501 ya. Bentar lama si running. Jadi itu fungsinya library Streamlit ini agar aplikasi Python kita bisa berjalan di web browser. Nah, sudah muncul, jadi ini aplikasinya. Nah, ini stok data ya, atau saham ini. Tadi kan kita mulainya dari tahun 2012 sampai ke akhir 2022. Nah, untuk tabel ini adalah price versus MA, itu adalah moving average. Jadi ini adalah moving average selama 50 hari. Nah, kan kita bisa lihat trennya gitu ya. Seperti ini. Terus yang ini ada tren dari 50 hari sama tren 100 hari ya, moving average. Terus ini perbandingan 100 hari sama 200 hari. Dan yang terakhir ada original price dan ada predicted price-nya. Jadi aplikasi kita ini memprediksi nih, apakah si tren sahamnya itu naik atau turun gitu. Kita contohkan aja dengan yang lain dah. Misal kita saham Tesla ya. Dan ini nah, datanya sudah ke refresh sama yang Tesla. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi ini tuh memudahkan untuk kita tuh memprediksi arah sahamnya tuh mau kemana gitu, naik atau turun mungkin. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal yang telah menemukan aplikasi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.